Kalau kita udah punya nama gede sih nggak masalah ya. Semuanya suruh dapet susah. Profil dapet, paten dapet, warna dapet. Iya. Berat. Ya Untuk mungkin kalau yang nggak cocok udah steril kasihin temen. Oke kalau mode ini kucing si Alena ini kucing juara nih. Modenya jangan asal-asalan. Kalau udah di rumah lebih dari 20 ya saya stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di Extreme Podcast. Eh, Kali ini malam ini kita kedatangan tamu teman saya senior, bukan temen nih, seperti bapak saya ini, senior saya. Ya kan, kalau ya temen ini cuma dalam bengal, kayaknya salah satu orang yang paling senior. Jauh-jauh dari Bali ke sini, Pak Oki Reraris Ketri. Selamat datang Pak Oki. Agak maju Pak Oki biar kelihatan mukanya Ya, ini, ya. biar nyantai. Sip. Malam ini obrolannya kayaknya agak lumayan berat, jadi teman-teman nanti kalau santai sih tapi berat, karena memang kita ngobrolin satu kucing ras yang menurut saya paling berat, eh, paling mahal menurut saya, dalam artian secara breednya itu nggak kayak kucing biasa yang kita punya parent stock itu aja cukup, tapi ini kita harus selalu upgrade. Bener nggak Pak Oki? Betul sekali. Kalau main di Bengal emang seperti itu sih. Jadi nggak bisa gitu ya Pak Oki ya, kalau kita ngandelin cuma breed standarnya parent stock kita cuma minimal 2 pejantan 6 betina gitu, nggak bisa ya Pak Oki. Ya kalau apa ya? Bengal kan kucing yang gimana ya? Yang selalu berkembang terus ya. Baik itu Untuk corak. coraknya aja atau mukanya juga berkembang, enggak kan? Kalau khususnya yang corak sama warna ya Oh iya. berkembang terus. Yang dimana kalau tahun-tahun 2013 2014 ya adanya cuman brown gitu. Marble, snow pun juga nggak banyak. Itu pun juga totalnya masih kecil-kecil kan Iya. jaraknya tuh. Semakin bertambahnya waktu semakin bertahun-tahun. Sekarang coraknya udah nggak karuan, udah itu yang bikin berat kalau kita nggak upgrade. Kalau kita cuman ngandalin parent yang lama aja Itu nggak bisa ya muncul sendiri gitu ya. nggak bisa, nggak Harus bisa. aja pemicunya paling nggak gitu kan. Benar. Khususnya yang kalau di Indonesia sih untuk mengembangkan corak warna apa itu teman-teman kayaknya belum bisa. Jadi sementara kan masih import-import aja. Hmm. Baik itu warna maupun corak. Mau pengen corak yang gede ya ada yang import yang corak yang gede-gede. Mau pengen yang profilnya bagus ya ada yang import khusus yang untuk cari profilnya doang, ya kan. Warnanya juga gitu. Memang dari luar terus yang selalu memunculkan warna baru itu. Kalau kita mah ngikut aja, follower aja. Jadi belum bisa gitu Pak ya. Atau memang variannya belum ada di sini, semua variannya ada gitu, terus kita bisa mix main-main kayak orang luar sana mungkin. Ya, kalau kita mungkin nggak ngerti ya. Kalau untuk warna, kalau di luar kan udah ada tes warna ya. Oh, Jadi kita nggak perlu nyoba-nyoba lagi, tesin aja warnanya kucing itu ada warna apa aja, ya kan? Kalau emang dia pengen snow ya pasangannya harus snow udah jelas, ya kan? Mau charcoal ya pasangannya harus ada charcoal, udah nggak nyoba-nyoba lagi, iya. pasti udah. Tapi kalau dari luar tiba-tiba datang yang warna lain gitu kan, nggak bikin kaget. Itu makanya kalau yang terakhir ini yang lagi ngetren kan warna blue gitu.
Ya semuanya pasti dari luar yang munculin warna-warna itu tadi, ya kan. Tapi kan bisa aja kan Pak ya Kak, misal black brown lah ya kan. Hmm. Sama black brown muncul blue gitu pernah kejadian enggak? Kalau pengalaman saya sih dari 2013, anehnya di Bengal itu kalau emang dia bawa warna-warna lain, warna blue, warna yang charcoal atau yang lain, kok munculnya nggak dulu-dulu gitu. Oh iya. Munculnya kan Karena baru rame nih. baru di luar negeri pun munculnya juga yang warna-warna itu ya belum lama juga, 2 tahun 3 tahun ini aja. Atau mungkin dulu udah pernah keluar cuma wah ini bukan Bengal ini keluarnya blue. Mungkin gitu. Enggak ngerti kalau kalau dulu mungkin karena khususnya di BP semua warna kan belum diakuin. Oh iya. Jadi teman-teman kalau nyari dilihat di silsilahnya itu yang semuanya band 24 semua. Oh iya, biar turunnya harus band 24. Sehingga kemungkinan untuk muncul warna lain tuh susah, ya kan kita. Itu yang karena warna belum diakuin kalau yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau sekarang warna udah diakuin ya, kalau saya pribadi sih ya emang cari yang isiannya emang komplit seperti itu. Yang silsilahnya jelas juga pastinya ya Pak. Ya, kalau isiannya komplit kemungkinan untuk muncul warna itu kan juga ada. Ah, Gitu iya. ya kan. Daripada kalau cuma 24 semua ya pasti ya brown aja keluar. Tapi kembali lagi ini yang namanya kucing hybrid ya seperti ini. Kita juga nggak tahu Misterius ya asalnya ke belakangnya gimana bawanya, tapi munculnya sekarang untuk munculnya itu mungkin harus melalui beberapa generasi itu juga nggak ngerti ya. Iya. Tapi anehnya emang khususnya di muncul warna-warna lain ya 2-3 tahun ini aja sih. Apa efek pandemi nih tiba-tiba? Nggak tahu ya. Orang luar sana mungkin sana pusing ya nggak ngerjain apa ini ya. Ini kucing ras ini aja tak kerjain gitu. Satu ini tak bikin. Kalau yang jelas sih kalau di luar negeri mungkin ya karena dia udah canggih, kayaknya sih udah sumber dayanya ya kan, sumber lab, dayanya kuat ini. ya contoh seperti tes warna kan, itu Iya. udah sistem lab kan udah. Dibanding kita yang cuman coba-coba Iya. maybe bawa gen karkoal maybe ya kan. Padahal kalau di silsilahnya nggak ada gitu kan ya. Kalau snow oke, karena dari dulu kan emang udah masuk snow ini. Oh, ada iya. silsilahnya untuk snow kan. Tapi untuk karkoal Masih belum. nggak ada. Karkoal yang ada silsilahnya di pedigree-nya kalau yang udah kelahiran ya mungkin kelahiran sekitar 2020 itu baru ada kode MS-nya kalau karkoal. Nah kalau itu kita udah nggak perlu bingung karena udah jelas tertulis. Tapi kalau yang kelahiran sebelumnya nggak kelihatan. Katanya breedernya harusnya infonya tahunya dari breeder, ini kan. Ini dulu bawa Misal ini ada yang berternak 2017 di Indonesia gitu kan. Dari sana gennya itu cuma band aja. Band itu teman-teman kalau mau tahu band itu pasti di Bengal itu band itu Bengal ya kan. Ya. N black ya kan, black tabby biasanya brown tabby gitu kan ya Pak. Black. Jadi mau black, mau brown, mau light brown, mau red brown tetap aja N2 N ya iya, kan, N24 spotted. Uh-uh. Nah, itu teman-teman kalau mau tahu, kalau kita ngobrolin kadang N24 itu sebenarnya N itu kode EMS. Jadi kadang nggak perlu menyebutkan banyak warnanya secara apa. Kalau orang-orang di organisasi kayak VV, kayak mungkin WCF itu udah ada sendiri, udah ada kodenya sendiri, jadi lebih enak, lebih mudah. Nah, jadi kalau misal kembali lagi Pak Oki, dari 2017, misal orang ini breednya cuma N24 aja, tiba-tiba dari silsilahnya itu sekarang karena charcoal muncul, tiba-tiba muncul. Ya, kemungkinan dulu Bisa nggak? untuk muncul ada, ya kan? Iya.
Cuman karena belum diakui kan tetap aja didaftarin ke N24 gitu. Oh iya iya. Nah, sehingga karena belum diakui kan MS-nya juga belum tertulis toh. Nggih. Makanya kalau pengen tahu yang di bawah 20 ya informasinya datangnya dari breedernya yang tahu pernah ngeluarin warna ini, Oh iya. pernah Jadi ngeluarin harus warna ini tetap gitu. komunikatif dengan breeder asal ya kan, Pak? Betul. Fungsinya. Itu. Iya. Kalau Tapi- cuman ngandalin lihat silsilahnya nggak kelihatan. Iya iya. Gitu. benar. Tapi sampai sekarang kayaknya masih kalau ngomongin untuk di show kayaknya yang masih band 24 aja kan, Pak ya? Yang bisa naik gitu. Per 2022 khusus untuk silver kan udah diakuin full ya, Iya. baik breedingnya maupun untuk catch-nya. Jadi per tahun 22 silver udah boleh ikut, tapi khusus yang LO-nya aja. Oh iya. iya. Nah, sebelum-sebelumnya kan udah diakuin tapi dia masih RX toh. Iya iya. Untuk dapat LO, revisi LO harus dicek dulu tiga generasi ke belakang ada charcoalnya nggak. Kalau masih ada Oh itu charcoalnya jadi silvernya asalnya dari charcoal. bisa juga. Jadi kalau selama tiga generasi ke belakang masih ada charcoalnya, dia belum bisa masuk LO, dia masih RX dia. Seperti itu. Saya juga baru ngurus meeting report kemarin. Bapak Ming ya, Oh, iya? LO kan berarti. Nah. Ibu Blue Silvernya masih RX kan. Ternyata anaknya karena ada ibunya yang RX ini, anaknya masih ikut RX semua. Oh iya. Karena ibunya lagi itu charcoal dia. Jadi ini udah generasi ketiga. Nah, nanti Silsilahnya udah ketiga atau masih masih dua. Oh, masih dua. Nah, nanti yang anak ini baru nanti kalau punya anak lagi mungkin bisa Bisa LO, ya. ya. Tapi RX yang N24 ini tetap masih bisa ikut untuk ICS-nya. Iya, walaupun RX ya, Ya, kan, nggak karena dia masalah. bukan charcoal. Iya. Ya, cuman Oh, kalau ada- charcoal masih belum bisa untuk belum itu ya, bisa. Pak? Charcoal belum diakuin secara full. Jadi saat ini yang udah diakuin secara full Band 24, 24 Crown Tabby, Snow, Snow, Marble, Silver. Marble, Silver. Ya. Marble ini bukannya udah beda lagi ya? Bentuknya aja ya kan, Pak? Tapi warnanya rata-rata masih brown gitu kan? Kalau marble sekarang udah banyak, ada marble silver, ada marble snow, macam-macam. Yang kebanyakan emang seated itu. Kalau orang Indonesia bilangnya seated, kalau di luar negeri nggak ngerti itu seated. Oh ini jadi Istilah doang. Intinya marble, mau itu ya sama lah kalau kayak yang ya yang diakui cuma marble aja gitu kan? yang brown, orang-orang ngomongnya coraknya donat, terus tetek bengek apa, Nah, yang clouded, yang iya. tetap di SMS-nya tetap spotted, Iya. nggak ada tulisannya clouded, ya terus apa donatnya nggak Nah, ada, tetap spotted, mau kecil mau gede tetap spotted. Kalau kita ngomongin motif ya Pak Oki, motif itu sebenarnya spotnya itu yang dicari yang seperti apa sih Pak gitu? Kalau standar PP sih, ya kita kembali lagi orang buat bengal kan esensinya pengen kayak macan tutul ya. Iya. Yang nggak galak, yang bisa digendong-gendong. Iya. Ya standarnya paling nggak kita Yang ingatnya awalnya itu dulu ya kan? yang kayak macan tutul lah, bulat-bulat, rapi, rapet, outline-nya tertutup, ya kan. Iya. Itu yang standarnya yang untuk BP seperti itu.
ya kan. Untuk VV-nya ya. Ya, Outline-nya bener-bener misal ini ada red gitu ya kan. Outline-nya itu yang hitamnya itu harus bener-bener ketutup semua rapi gitu kan. Jadi teman-teman biar tahu gitu Pak. Kalau ngobrol ini kan nggak semua orang tahu kan ya, jarang terbuka kan ya. Misal ada pecah, banyak yang pecah gitu tapi tetap dipikir bagus gitu, padahal itu kurang gitu kan, ada yang harus dibenerin, outline-nya harus bener-bener rapi ya gitu. Tapi untuk ukuran itu ada nggak sih Pak? Misal kucing dewasa gitu, paling nggak bulatnya harus seukuran 1 cm atau 2 cm, tidak ada ya? nggak ada sih kalau masalah besar kecilnya, ya standar apa sih? Proporsional mungkin. Proporsional dibandingin sama tubuhnya tuh. Penempatannya gitu mungkin kali ya Pak? Ya paling nggak kan kalau kegedean juga satu sisi cuman ada satu yang isi 3 gitu kan, berarti gede-gede banget. yang sebelahnya kecil-kecil gitu. Ya, enggak lah, yang penting yang imbang kan, kanan kiri. Tapi kan, nggak standar, ada yang tiba-tiba besar gitu kan. Ya gimana ya, paling nggak satu body ya bisa isi banyak lah. Iya. Tapi kelihatan rapi, rapet, tertutup kan seperti itu. Terus warnanya ada 3 warna kan, antara background, outline sama isi innernya ini kan beda. Perbedaan warna yang kontras ini dah, yang ekstrim ini baru kelihatan kucing itu kontras. Oh, baru benar-benar tegas gitu Pak ya. Kalau untuk itu harus benar-benar tegas gitu. Kalau masalah kontras seperti itu, jadi backgroundnya sama outline-nya sama isiannya itu beda warna. Oh ya, harus benar-benar kelihatan 3 dimensi kan, orang-orang nyebutnya, teman-teman 3 dimensi kan. Nah kalau di situ baru kelihatan dia coraknya kontras itu. Saya dulu pernah dengar sih Pak, glitter dan something itu ngaruh nggak sih Pak sebenarnya kalau untuk show? Kalau untuk show, glitter itu poin sendiri juga. Jadi poin tuh emang identiknya bengal sih di glitternya itu tadi. Nah, ada di grup-grup Facebook ada yang ngomong kalau nggak glitter tuh bukan bengal, bukan pure gitu. Oh iya kan. Ya, lah glitter itu asalnya dari mana? Mungkin nggak kita salah memandikan, salah treatment atau apa gitu, glitternya bisa hilang gitu Pak. Glitter itu emang udah bawaan gen. Oh, genetiknya ya? Nah, kalau emang parentnya nggak berglitter, otomatis nurun juga ke anaknya nggak berglitter. Tapi kemungkinan untuk muncul glitter juga ada kan, selama parentnya ini juga ada ke belakangnya juga yang berglitter juga gitu. Ya mungkin tipis, tebelnya, banyaknya mungkin bedanya di situ ya. Tapi kalau untuk masalah nggak ada glitter terus pakai sampo ini bisa keluar glitternya, nggak mungkin. Oh, asalnya genetik dulu ya kan. Benar seperti itu. Jadi teman-teman mungkin biar lebih tahu gitu kalau mau adopsi bengal, salah satu kuncinya ya harus lihat parentnya memang yang benar-benar harus punya glitter kuat gitu kan. Jadi bapak ibunya yang nggak glitter tuh ya tetap bengal pure, cuman mungkin di standarnya ya bisa juga masuk di pet breed ya kan, atau show. Kalau show quality ya pasti mintanya ya ada glitternya seperti itu. Tapi itu nggak bisa ya Pak di treatment gitu ya, muncul gitu. Nggak bisa. Kayak kan arwana itu kan ada tanningnya gitu, biar muncul warnanya gitu. Kalau bengal nggak bisa ya? Nggak bisa. Atau mungkin apa? Ada suplemen atau spray gini biar glitternya keluar gitu. Saya rasa nggak bisa. Itu emang udah bawaan sih. Walaupun itu silver juga keluar glitternya kuat gitu Pak kalau memang ini. Ada juga. Jadi kan paling nggak orang itu harus lebih teliti gitu loh. Ini kok ini nggak cuma asal. Tapi glitter itu kalau difoto itu ngaruh nggak sih Pak? Ya tergantung kualitas fotonya juga. Kalau foto ya, makanya kadang kameranya kurang bagus,
ya nggak nangkep glitternya juga. Makanya kan mungkin kalau di kameranya ditambahin mikro, kamera Nggak, mikro. maksudnya kan orang jualan itu kan biasanya foto gini, kita kan ngomongin di sini sambil edukasi ya Pak. Saya tuh seneng sebenarnya kan ketemu Pak Ogi itu edukasi kan orang misalnya jual beli itu di media sosial. Ya. Bahayanya foto itu bisa diedit, bener kan? Nah ini lo takutnya itu loh. Jadi sarannya kalau memang mau meyakinkan ini salah satu syarat harus punya glitter kuat gitu. Kita memang harus minta ke breedernya keyakinan dulu gitu kan ya, udah deal dulu gitu kan ya. Maksudnya harus gitu ya kan? Nggak cuma oh ini bagus gini dari foto aja kan, foto editing ini terus dikasihkan, oh ternyata kok glitternya nggak ada gitu. Kalau sekarang sih temen-temen ngelihat glitter masih belum terlalu nomor satu ya. Oh iya itu masih poin masih yang nomor berapa. Yang penting misal saya fokusnya di profil, ya udah profilnya yang benar-benar dilihat. Atau fokus pengen yang warna, ya udah pokoknya pengen warna silver ya ada silver sesuai keinginan kita ya udah sesuai. Tapi jarang yang menanyakan glitternya itu jarang sih. Padahal itu salah satu poin pentingnya kan ya. Termasuk juga. Soalnya kan kalau menurut saya kalau breeder itu bisa istilahnya saya bisa ngakuin breeder ini bagus kalau udah ikut show. Menurut saya sih Pak. Tapi nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau pernah ikut show dan dia pernah dapat minimal excellent one atau champion atau ada juga yang kalau promosi belum ikut show, belum tetek bengek udah menjas kucingnya kualitas show. Nah. Ini belum pernah show udah ngomongin kayak gitu. Ini berat di mana kan? Ini gitu, berat. Nah, kalau udah ikut show ya kan international cat show, walaupun tuh excellent 2 paling enggak ya kita udah bisa ngomong itu kualitas show karena yang kan udah yang diperiksa emang juri-juri yang udah berpengalaman berkompeten kan, di bidangnya ya, berkompeten khusus kucing ras itu baru bisa ngomong ini kualitas show. Mungkin kalau sebelum saya masih ngomongnya potensial show kan gitu. Tapi kalau udah ngomong kualitas show pembuktiannya di mana kan seperti itu kan katanya katanya saya repot juga dan harganya pasti lebih mahal gitu kan. Tapi harusnya sih mending dibawa show dulu baru dijual gitu Pak ya. Yang benar mungkin kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau dapet yang bagus ya kayak main burung aja lah, beli burung di gantangan. Iya kan mana yang udah terlihat yang nomor 1 ya itu udah diambil, udah nggak bingung-bingung lagi. Iya tapi dan udah terbukti gitu kan ya. Kayak gini BOB-nya bengal ya udah itu ambil BOB bengal tuh jelas mintanya berapa ya udah ya kan itu. Jangan beli yang potensial show ya, ragu kualitasnya lagi itu kalau seperti itu. Iya sih itu lebih ini sih saya sering kayak gitu juga sih. Jadi saya kalau lebih suka dengan breed quality ya daripada ini. Kalau memang nggak sesuai dengan standar saya breed, saya steril kalau saya gitu. Tapi ya itu ya mungkin kalau bengal dan ras lain mungkin ya memang yang bener paling bener sih ikut show baru kita ngomongin tentang show quality gitu. Jangan sampai belum dibawa show aja udah show quality dijualnya. Itu kayak ngeri banget gitu. Oh iya pasti ntar dibilang show quality sama adopternya dibawa kalah nggak nyantol belas nanti komplain. Oh berarti musuhnya lagi berat. Mungkin kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kalau ngomongin bengal itu salah satu ras yang menurut saya itu overload ya Pak, banyak banget dan penggemarnya itu banyak. Saya tuh sampai bingung ya. Sebenarnya kalau saya sendiri itu enggak berani. Saya dulu pernah punya gitu, tapi tingkahnya itu bikin kucing yang lain itu ikut tingkah ya.
tidak cocok dengan karakternya yang saya tuh breeding Maine Coon dengan karakter Bengal yang seperti itu. Kucingku Maine Coonku kok nggak jadi gentle giant ya, kok jadi pencilaan giant gitu loh. Memang ngaruh banget kan ya Pak. Bawa arus ya. Iya. Bawa arus ini gimana gitu kan. Tapi balik lagi ngomongin Bengal gitu sebenarnya saya tuh yang jarang lihat tuh sebenarnya yang motifnya yang marble gitu Pak, yang apa ya, marble itu nggak tahu ya, orang-orang ada yang ngomong marble, sparkle apa sih? Kadang itu Sebenarnya kalau namanya marble itu kan istilahnya marmer ya. oh ya Marmer. marmer, motifnya Nah, marmer. kita bayangin aja marmer. Marmer tuh kan ada garis-garis kecilnya tuh, Oh iya. gitu. Kalau marble yang dulu dia hitam, tapi muncul garisnya itu misal warna kuning Oh atau warna iya. apa ya, itu yang membuat Kucing itu marble-nya disebut jadi marble gitu kan ya. kelihatan lebih kontras dia, Iya, ya iya. kan. Kalau yang sekarang marble sekarang kan polos, kebanyakan Iya. hitam. Orang-orang nyebutnya shaded kan seperti itu. Udah Kalau- beda lagi ya. Padahal kalau untuk show ya tetap aja marble. Kalau kita kembali lagi ke marble, polosan coraknya mana ini? Iya. Gitu. Polos. Oh iya, kalau Iya, kita Pak. ngomongin iya sih. Kadang saya dulu sering juga kalau awal saya tahu dulu belajar sama Pak Cacang Effendi. Beliau itu ngajarin gitu kalau mau main kun dengan mirip singa ya udah bayangkan singa gitu loh. Kalau udah nggak tampilannya nggak udah kayak singa ya nggak bisa dibuat show gitu kan ya. Kalau mau lihat Scottish Fold gitu, ya lihat aja burung hantu gitu. Tampilannya kayak apa? Bayangin burung hantu yang di depanmu itu kayak burung hantu. Jadi mungkin marble-nya itu mungkin kayak gitu ya Pak. Jadi kalau ngomongin marble ya udah bayangin kita punya namanya marble, lantai. marmer kan ya wes. Iya Kayak iya gitu, bener itu sih. Iya, Iya tuh. iya. Hmm. Dan itu nggak tahu ya. Tapi kalau saya yang bulatannya gede-gede itu marble bukan? Ya, Yang kalau sampai melebar panjang. kalau gitu. terlalu gede biasanya sih juri nyebutnya dia marble. Udah bukan ikutnya spot lagi ya Pak. Kegedean. Satu sisi isi misal cuma isi 3 gitu. Gitu. Itu lebih ke kucing yang buat ini kali ya. Bengal yang buat fashion kali ya Pak. Ya, makanya kalau sekarang kan ada istilahnya yang fashion ya, Iya. mau profil atau fashion kan gitu. Kalau fashion ya otomatis lihatnya ke corak Yang penting itu. ini ya kan. Ya kan. Yang lagi di pasar, yang lagi dicari Ya. orang itu yang fashion itu ya. Kebanyakan sekarang seperti itu. Jadi mungkin kalau yang dikasih totol-totol yang sebenarnya buat show itu Jadi kalau yang sekarang teman-teman yang suka sama yang corak gede dikasih yang corak kecil ya pasti nggak mau, ya kan. Jadi punya selera sendiri-sendiri kan. pasarnya itu ya. Itu. Susah nggak ya, Pak Oki ini kan sering show kemana-mana gitu kan ya. Susah nggak ngejual kucing? Ya balik lagi yang berasalkan potensial tadi ya. Bos Pak Oki sering show tahu kucing ini nanti di show bisa dapat gini gitu. Lah Pak Oki itu ngejual itu sama orang zaman sekarang itu lebih susah enggak? Atau orang lebih milih yang sekarang rosetnya gede-gede sangat. Ya apa ya? Main di Bengal tuh kayak main baju ya. Oh iya Ya iya kan? iya. Baju Benar, ya. Benar. Ada baju yang di mall-mall misal sama baju yang factory Outlet. Nah, yang nggak ada di pasaran. iya. Tinggal orang mau pilih yang mana. Kalau yang di mall-mall berarti tahu-tahu ntar jalan bareng ada sama bajunya kembaran Oh ada. iya.
Tapi kalau di factory outlet Ya khusus gitu ya kan. khusus, barangnya nggak banyak, ya kan? Iya. Ya kan? Jadi kalau di bengal ya itu tadi kembali lagi karena warna dan coraknya selalu berkembang, ya itu yang dilihat kan. Dibanding Maine Coon red ya red gitu aja terus, Iya, ya kan? Nggak ada perkembangan warna baru kan? Paling nggak ada dan nggak boleh belum. memperbaiki muka, memperbaiki telinga Iya. sebatas itu. Tapi untuk warna kan nggak ada nggak boleh Iya, karena nggak dikembangin kan boleh seperti memang itu. kayak sell point kayak gitu kan nggak boleh. Nah, kalau bungal Mungkin bisa muncul di situ ya. bebas-bebas aja, namanya kucing hybrid kan. Iya sih. Memang kalau Maine Coon memang domestik, kucing murni asli. Beda dengan hybrid. Sebenarnya tantangannya itu lebih seru di Bengal ya, Pak. Oh, Kalau untuk penuh sensasinya, penuh masalah enggak? penuh sensasi aja sih. Sensasi, aduh. Sensasi aja, lebih ke sensasi aja ya Iya, nyebutnya. misal kita udah membayangin nih bapak ibu ada bawa snow. Iya. Secara teori kan pasti paling nggak keluar Oh, karena iya. keduanya bawa. Ternyata pas lahiran nggak keluar sama sekali. Itu harapan yang ini ya, Pak. Ya, Tapi kita- kalau pas keluar ibunya bron, bapaknya bron, ada keluar snow. Wah, gitu. Keluar baru kelihatan nongol putih gitu. Wah. Sombong. Iya. Meninggal. Tapi emang seru ya, Pak ya. Saya sendiri sih sebenarnya kalau kucing emang kalau di Maine Coon kan di ras lain gitu kan ada torti ya. Ada torti yang 3 sampai 4 warna. Senangnya itu di situ, guys. Mungkin kayak Bengal juga ya. Mungkin kita bayangin sesuatu tak kawinkan ini nanti anaknya pasti keluar ini. Tiba-tiba keluar yang lain ya. Memang gak jauh ini sih ya kan. Cuma mungkin sama aja kayak Bengal gitu ya. Mungkin senangnya di situ ya mainnya Bengal Pak Ogi. Sama udah berapa lama ya Pak Ogi? 2013. 2013 loh. 2013 itu Aslan baru 1 tahun. Udah 9 tahun ya. Dan nggak kepingin adopsi kucing yang lain gitu. Enggak. Memang apa ya? Udah jatuh hati sih sama Bengal itu ya. Tapi soalnya memang Bengal itu kalau saya lihat kan saya sering kumpul sama Pak Oki nih teman-teman. Salah satu kucingnya itu paling enak dibawa show gitu loh Pak. Mungkin teman-teman bisa yang tahu di show, tahu Pak Oki pasti tahu lah seneng main sama kucingnya sendiri di mana-mana, ya kan? Kan saya pernah lihat ada yang Bengal dibawa juri gigit ya kan? Ada yang mau dibawa ke meja juri terus gigit ownernya lari di tempat show gitu kan ya. Nah ini memang Bengal itu kan susah gitu Pak, pagarnya yang udah birahi dewasa gitu kan ya, makanya mungkin ya bener kalau show-nya Ica itu nggak boleh ada kandang. Kalau udah masukin Bengal ke situ, bekas bau yang lain dimasukin yang lain lagi, ini bisa jadi emosi gini kan ya. Tapi saya kan ngeliat Pak Oki ini kok main kucingnya itu asik gitu loh. Kucingnya itu adaptasi dengan lingkungan, dengan ini. Itu ada nggak sih Pak Oki trik-triknya buat treatment itu, ngajarinnya mulainya kayak apa gitu teman-teman mungkin biar tahu gitu. Ya. Ini nggak tahu ya kalau orang lain ya. Kalau saya pribadi ya. Treatmentnya kayak apa gitu. Kita harus ngelakuin apa sih kalau mau ikut Getsu kan seperti itu ya. Iya. Kalau saya pribadi sih step pertama ya ke saya pribadi dulu. Oh iya. Saya harus tahu standarnya harus yang gimana untuk bengal itu kan. Ya kan. Kalau performnya itu harus kayak gimana gitu. Nah, jadi saya prepare diri sendiri dulu dengan mengerti standar bengal itu. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu ya buka aja webnya VB, ntar cari bengal, klik di situ muncul deh standarnya bengal itu seperti itu. Nah, kalau kita udah memahami standarnya, baru kita milih gacuannya. Nah itu ya kan, milih gacuannya kan. Iya.
misal punya 5, pilih aja mana yang mau dibawa kan. Kalau duitnya punya banyak ya 5-5-nya Iya, ikut, dites minta dulu, kuota ya. 5 kan. Pernah nggak keliru kayak gitu? Misal Pak Oki punya anakan 5 ini, ini tak jual deh. Hmm. Yang ini aku yakin bagus sih. Tapi Hmm. ternyata yang dijual itu lebih bagus. Kalau dibawa presentasi di show, pernah nggak? Ini yang saya heran, saya selama masuk nggak pernah bawa anak sendiri. Punya orang lain terus. Soalnya laku dulu. Wah, ini berarti pelanggaran nih. Ya, kembali lagi tadi ya. Yes. Setelah diri kita sendiri prepare, otomatis kita udah tahu, otomatis kita milih gacuannya kan. Iya. Nah itu kita nyiapin coachingnya, ya kan. Oh, coaching ini yang mau saya bawa. Mau nggak mau kita harus tahu karakter coaching itu sendiri kan. Kita sebagai ownernya kan harus tahu karakternya coaching itu. Misal nih kalau coachingnya sedikit penakut, ya kan? Itu maaf tak potong Pak Oki. Jadi antara jarak lahir dia mulai sampai 2 bulan sampai 3 bulan itu bisa nggak sih kelihatan dari bayi karakternya itu? Bisa. Bisa dilihat kan kalau mau detail ini. Oh anak ini penakut, oh anak ini. Paling enggak itu tadi. Kalau jantan kita emang galak, kereng, ya cariin betinanya yang lembut. Oh. Jadi sama aja, jadi menurun juga itu sih. Iya. Sifat bapak ibunya itu nurun juga. Kalau dicariin induknya ibunya yang galak juga, alamat anaknya pasti ikutan. Gitu. Tapi kalau ibunya lembut, sedikit banyak ngikis galaknya bapaknya itu. Gitu. Ataupun kalau udah lahiran, kita udah tahu karakter bapak ibunya kan. Misal emang agak galak. Ya udah dari kecil kita sering interaksi sama kucing itu, sering kita pegang, sering kita bawa kemana-mana seperti itu. Ajak keluar gitu dengar motor atau apa gitu mungkin ya. Enggak kalau untuk ya tapi enggak sepenuhnya ngilangin galaknya, tapi sedikit banyak kan mengikis ya. Iya. Tapi kalau yang penakut kelihatan kok kucing dari kecil kalau penakut ada kita dia sembunyi terus nggak mau keluar di bawah misal jelas pasti penakut ya. Tapi kalau yang enggak pasti datengin kita, ada orang pun datang dia mau datengin tapi kok terus sembunyi terus sono kan berarti penakut dia kan. Jadi kalau untuk memang untuk show untuk ini memang pendidikannya memang dari bayi ya Pak ya. Kita lihat memang ini profilnya bagus, coraknya bagus, ditambah plusnya ada tingkat kesabarannya dia, ininya. Emang karakter sih di familiar poinnya dia. sih cuman kecil ya 5 poin. Tapi kalau gigit itu ini kan jadi masalah. Itu tadi kita harus tahu karakter kucing kita sendiri toh, karena sehari-harinya kan sama kita nih. Misal dia kalau penakut, kita pilih untuk sebagai gacuan. Ya udah persiapannya untuk sebelum show gimana untuk ngelatih mentalnya dia itu tadi kan. Ya misal dibawa keluar, sering-sering bawa keluar. Ya kayak Pak Tatang bilang setelin musik banter-banter. Ya, itu kan biar nggak takut kan gitu. Biar apa terbiasa dengan suara-suara yang nggak biasa dia dengar. Nah, itu persiapan di kucingnya. Yang nggak kalah penting lagi di hari-harinya Pak Tatang. Oh ya. Kita manage gimana caranya kucing ini tetap biar stabil kan. Iya, biar nyaman perjalanan jauh. Misal saya dari Denpasar ke Solo, perjalanan jauh, nggak mau makan, nggak mau minum, keso 2 hari apa nggak lemes, opname, BOB, meninggal. Repot juga. Nah, kita manage di hari-harinya itu yang susah juga, ya kan. Ya kalau misal tadi kita tahu kucing kita penakut misal, ya caranya gimana? Ya sebelum dipanggil 1 jam sebelumnya udah kita keluarin dari
totalnya tensunya untuk biar tahu lingkungan loh. Iya. Sedikit banyak dia adaptasi tuh. Tapi memang jadi handler juga susah sebenarnya Pak. Nggak bisa kita bawa asu terus di kandang aja disiapin dibawa gitu. Emang butuh ini gitu kan, interaksi juga di luar. Gitu. Apa ya? Itu tadi harus ngerti karakternya kucing itu juga. Nah iya nggak bisa asal bawa aja sebenarnya kan. Ya ada kalau pengen agak nyantai kucingnya catnip lah ya toh. Ya ya salah Ya, toh. satunya. Tapi kalau Itu jantannya udah over galak nggak fungsi itu kan. kenapa saya nggak pernah bawa Nah jantan ya? itu salah Apalagi satunya. jantan dewasa, mending bawa kitten-kitten enak ya Iya. loh. Kalau Tapi jantan- soalnya saya ngelihat bengkel besar gede itu juga susah gitu loh. Nggak banyak gitu yang saya ngelihat di show itu yang memang dewasa itu susah. Kalau udah mulai hitnya udah mulai tinggi itu benar, apalagi wildnya udah keluar lagi. sebelum kita main, yang sebelumnya jantannya udah nyepri Nah di tiangnya itu alamat punya yang kita lain. naik, alamat punya kita naik kalau itu nggak dibersihin alamat. Yang tadinya Iya. kalem ya mulai gini. Jadi orang adopsi pun sebenarnya juga memang sih dari dulu saya lebih menyarankan dilihat langsung ya Pak. Ya, Ya kan jadi bisa ngelihat bener-bener yang tadi seperti tadi ya proporsional badannya, terus motifnya juga lebih jelas, terus ada glitternya itu bagus, mukanya bagus, dan yang terakhir dia itu familiar gitu kan nih. nah Kalau kita pengen pelihara kan paling enggak buat temen di rumah, buat teman di rumah bisa kita gendong-gendong. iya, Walaupun bagus kalau nggak bisa dipegang gimana juga. iya makanya itu kan buat apa gitu kan. Di display aja juga kasihan kadang kucing itu tambah galak juga kan Pak. Jarang-jarang ya, kurang terlalu banyak disentuh kan jadi masalah juga sebenarnya buat kucing itu. Jadi itu mungkin ya yang persiapan. Tapi kalau untuk memandikannya Pak susah enggak? Kalau bengal sih nggak tahu ya. Ini info-infonya sih beda kalau sama Persia atau yang bulu panjang. Kalau bulu panjang kan groomingnya sedekat mungkin waktunya sama saat show-nya tuh. Iya. Ya, toh. Tapi kalau bengal nggak bisa dibuat seperti itu. Paling nggak 2 hari sebelumnya. Karena kalau dia di grooming kan akan menghilangkan minyak-minyak di bulunya itu Iya, yang membuat dia kelihatan mengkilap itu kan. iya. Yang bisa Apalagi muncul. di decrease ya toh. Iya. Jadi kalau dimandiin di grooming persis kayak Persia subuh-subuh ya wis alamat gitu aja. Ya kan orang-orang kan kadang antusias gitu loh Pak. Bersih gini gitu kan. Grooming kucing kadang orang nggak ngerti gitu loh. Kalau perbedaannya kalau mouse itu seperti apa sih gitu loh. Jadi kan ya kayak tadi ya Pak Oki bilang jangan terlalu pas dekat gitu ya Pak. Minimal 2 hari 2 hari 3 hari sebelumnya gitu ya kan. Jadi nanti biar warnanya muncul lagi seperti itu kan, ya kan? Biar minyaknya muncul lagi seperti itu kan. Nggak tahu kalau masalah grooming Pak Tateng yang udah sering grooming Saya sebenarnya juga ada seperti nggak itu. khusus sampo untuk kebengal? Sebenarnya itu enggak ada. Sebenarnya kalau ngomongin degrading ya udah ngikis minyak gitu kan ya. Dibalikin dengan conditioner tetap nggak akan seperti semula gitu. Makanya saya Gini, tanya Pak kalau Oki saya punya aja sih. prinsip dari dulu Iya. jarang grooming bengal saya. Mau show pun jarang saya grooming. Tapi nggak ada resiko dengan jamurnya Pak. Jadi kalau saya pribadi masih punya prinsip kalau bahannya udah bagus nggak di grooming pun sudah bagus. Jadi intinya kalau emang kucingnya udah bagus, ya udah memang keturunannya emang bagus, gitu kan? Ya? Iya, Iya. zaman dulu saya cuman modelnya kanibu tok. Iya sih. Di kanibu aja. Genetiknya tetap nomor 1 kan ya. Kalau memang bapak ibunya, Iya. Misal yang diminta kalau standarnya bengal kan bulu pendek, soft, ya toh. Iya. Terus dia lepek kan gitu. Ya. Kalau grooming di sistem ya Persia yang harus dia harus
keluar nggak bisa, bengal nggak boleh seperti itu berdiri, harus tidur kan tetap dia. Iya, Ya nggak kan? boleh ringan ya kan, nggak Ah. boleh. Kalaupun tetap kayak di Persia ada bulu jarum, bulu kapas tuh. Oh gitu. Di Emang Maine Coon mungkin juga ada ya. sama sebenarnya bulu bayi kan. Kalau yang bulu jarum kan kelihatan satu-satu Iya, gitu kan. iya, Otomatis untuk bundel dia lebih kecil ya dibanding iya, yang bulu kapas ya. Kalau iya, bulu iya, kapas iya. gampang bundel ya. Sama aja kalau misal yang bulu jarum dia kelihatan kasar, mau dikondisioner gimana pun tetap aja kayak seperti itu, Memang nggak belum bisa belum waktunya. halus ya. Ya kan? Tapi yang tadi balik seperti tadi sih Pak, berarti artinya eh, genetika untuk kulit dan bulu juga ngaruh gitu kan ya. Ngaruh. Jadi kalau memang indukannya memang gampang jamuran gini, memang juga kayaknya akan menurun ke anakannya ya kan. Bang, kalau mau pengen tahu nyiapin coaching yang gimana, tanya aja sama teman-teman yang ngejar national winner tuh. Iya iya benar. Gimana dia treatmentnya setahun kan, Iya. tiap bulan main 2 kali. Gimana supaya coachingnya ini nggak jamuran, nggak pilek, nggak sakit. Tapi kalau jantan sih mungkin, tapi betina ini udah selesai. Nah, Udah nggak rontok, udah birahi. otomatis pasti nggak di breeding dulu lah kalau yang untuk Tapi ngejar bakalan national susah winner. Pak, menurun berat badannya kalau birahi ini. Itu Itu susah. mungkin kalau mau menanyakan ya teman-teman yang ngejar national winner itu yang bisa lebih tahu. Ya mungkin ke depan. Sebulan main 2 kali loh. Iya. Tiap bulan. Saya pernah ngalamin main kan kayak gitu, ngejar junior winner sama international champion Dan kayak 2019 gitu. kan saya yang pernah nyoba kan, Iya. yang Saya pernah gitu, gandeng Pak. terus sama Pak Dimar. Iya. Ya alhamdulillah sakit juga enggak, jamuran juga enggak. Tapi ya mungkin karena bengal bulunya nggak terlalu perlu dirawat lebih sih Pak. Kalau saya dulu pernah ngalamin kayak gitu, selesai 1 tahun bulunya itu tipis. Nah, Kebanyakan. enaknya bengal kan apa ya? Mungkin kalau di bulu panjang sisir ya. Iya. Kalau di bengal main sikat aja, Cuma disikat aja ya? disikatin aja. Otomatis kan dia juga menghilangin bulu tua. Terus karena bulunya tipis kan udah kena kulitnya juga ya. Otomatis kan termasuk Jadi pembersihan juga kan tuh. pemilihan sisir juga nggak terlalu repot ya kan? Nggak perlu ada sih. Ya takutnya ada teman-teman bengal gitu mau beli alay, udah beli sisir yang macam-macam. Nanti nggak fungsi akhirnya. Tapi yang kalau yang beras yang kayak gini tuh malah resiko ndak yang kawat kayak gitu. Secara itu bulunya kan pendek. Aku sih Nggak pernah pakai. sikat-sikat dulu aja lah. Sikat-sikat biasa aja kan ya kan? Sikat sepatu. Sikat sepatu yang agak lembut Oh, mungkin itu yang bisa lembut, ya. yang lembut. Soalnya kan saya bayanginnya kalau yang beras yang pendek kayak gitu itu juga bisa ngelukain Ah, kulit juga gitu kan ya Pak. ini pakai kipas. Sikat kayak sepatu yang lembut itu aja. Itu lebih enak udah ya Pak. Groomingnya Pak ngaruh nggak itu nanti kalau misalnya saya pengen bawa kucing show nih gitu kan. Biar lebih dekat sama kucing, sering grooming kayak gitu. Untuk saat grooming ya, Iya. Bisa Itu nggak kembali lah. membuat kucing lebih dekat gitu, lebih tenang, enak di grooming nanti nggak gampang. Ya kembali lagi kebiasaan dari kecil aja sih. Kalau emang dari kecil udah sering di grooming juga nggak terlalu berontak dia. Ya, jadi mungkin grooming juga penting juga kan, dimulai dari bayi kan Pak ya. Jadi kalau ngomongin soalnya kalau mau show, kalau orang sebenarnya orang lihat bengal, apalagi yang udah jantan, udah kekar gitu, kadang saya pun sebagai groomer kadang Gedean Maine Coon waduh. iya, tapi saya tahu gitu Pak. Tapi kalau itu enggak enak gitu loh. Suaranya aja tuh enggak enak gitu loh.
Mungkin ya. Saya soalnya kalau Maine Coon kan nggak vokal, suaranya kecil ya. Kalau Bengal kan kadang udah mau pegang, wow gitu. Kampret gitu. Anu sih. Untuk groomer biasanya kalau bukan kucingnya sendiri ya, Mm. dia harus kenalan dulu sama kucingnya itu. Gak bisa langsung dia grooming tanpa mengenal kucingnya itu sendiri dulu. Kan itu mungkin juga ngaruh ya kan Pak kalau ke performnya nanti pas show mungkin juga ya. Jadi kalau memang salah handle mungkin bisa aja di situ malah stres dia. Iya dipaksa Ada nggak groomingnya. kejadian kayak gitu? Pernah ada nggak istilahnya ngelihat kucing yang ada teman-teman komplain lah kucingku lu ini bagus gini tiba-tiba dibawa si siapa gitu misal tiba-tiba kok malah di situ gini ya karakternya gitu. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Ya nggak ngerti ya kalau seperti itu ya teman-teman. Apa ya? Biasanya komplainnya mungkin di masalah sampo, di grease-nya. Tadinya Nggak misal karena dia galak gitu susah dimandikan pokoknya tetap harus mandi bisa mungkin karena dipaksa gitu. Akhirnya bisa besoknya aja karena dipaksa tanpa kenal, terus biar cepet kering, blowernya dibuanterin, ya toh. nah seperti Ya itu. toh. Kucing tambah stres kan. Giliran kita ambil, udah beda karakternya dia. Nah seperti itu. Ya kalau bisa ya grooming sendiri. Karena kita yang tahu kucingnya mau digimanain, dia nggak mau diapain, itu tuh. Iya makanya kan kucing Bengal kan kucing yang rumit menurut saya. Karena pernah anak buah saya di sini usaha grooming gitu kan. Kucingnya itu galak sampai anak buah saya itu nggak masuk 1 minggu. Udah digigit tangan, kaki, separah iki gitu. Itu masih groomingnya belum motong kuku yo. Belum. Tapi berdarah-darah itu tetap harus bisa grooming gitu. Masalahnya itu tanggung jawabnya groomer itu Pak gitu. Nggak dibalikin gitu loh. Harus bisa grooming gitu loh. Tapi untuk ke depan sih ada gambaran nggak Pak? Misal ya buka-bukaan gitu ya kan. Apa sih ya warna yang akan jadi rame gitu di Indonesia itu selain apa silvernya yang tadi gitu. Kalau sebelumnya mungkin buat meeting report Bengal gampang ya. Iya. Paling band N24, kalau Snow tambah 31, 32, 33. Iya. Marble band 22 gitu kan. Iya. Kalau Snow tinggal nambahin 31, 32, 33 kayak gitu. Iya. Kalau yang sekarang nanti mumet kayak meeting reportnya Persia. Misal nih, dia udah silver, mink, charcoal lagi. Kode MS-nya ya apa? Ada blue-nya lagi. Tapi belum pernah kayak gitu Pak. Hah? Pernah nggak bisa dipedigrikan gitu. Enggak, tetap bisa. Cuman kan kitanya yang bingung buatnya tuh. Karena sebenarnya enak ya kan kalau mau Bisa jadi silver, iya. silver, mink, charcoal misalnya nah. Ya tuh. Silvernya udah NS. Ya tuh. Charcoalnya XNT lah kalau nggak salah charcoal dia. NT gitu ya. Terus kalau snow-nya ya biasa kan tetap 31, 32, 33. Iya. Mau snow mink atau apa. Ya udah band NS NT 24 31 32 33. Jadi poinnya gini teman-teman ya kan. Jadi buat teman-teman yang breeder Bengal kalau mau diklat itu serius gitu kan. Belajarnya harus serius. Karena arahnya nanti ke sini. Soalnya loh, kalau mau breeder Bengal kan zaman dulu enak. Taunya band 24 udah selesai. Ngapain kita? 24 sama 22. Nah, iya kan nggak perlu mikir FS02
0233 apa Terakhir warna mata. 62 apalah enggak perlu kan ya. Hmm. Yang penting alah ujian, yang penting inilah, yang penting buat syarat pengajuan kreatif. Tapi sebenarnya ini penting buat masa depan gitu kan ya. Iya. Iya kan ya. Jadi ilmu itu penting ya. Semoga aja teman-teman banyak yang masih nyimpen buku diklat gitu kalau tiba-tiba aneh gitu. Kadang saya sendiri juga bingung gitu karena memutuskan itu memang tetap ini sih sebenarnya yang paling tepat kalau menurut saya. Kalau udah ragu ya udah kita datang ke show menurut saya, walaupun memang itu eh ndak ada memang kurang bagus kurang ini, tapi aku mau punya program biasanya aku tetap saya bawa show biar tahu, jadi juri di situ lebih bisa memutuskan gitu Benar ya ya. kan. Misal kalau Karena warna aneh kayak gitu kan mending cek warna aja, jadi mereka yang memutuskan jadi kan warna. kalau di CS masuk kelas determination kan. Iya. Karena kita bingung mau nentuin warnanya apa kan ini. Mending ya gitu aja kan. Ikut CS ada determination, ikutin determinationnya, ntar jurinya yang nentuin nih warna masuk apa. Kalau emang kita salah kan dibetulin nanti di situ untuk direvisi pedigree-nya lagi kan. Jadi mungkin untuk yang tadi awal kita bicarakan tentang warna kayak blue kayak gitu, tiba nggak ada di sisi lainnya seperti itu, tiba-tiba keluar blue. Yang bisa memutuskan kayaknya di determination ketika coaching itu udah pedigree semua mungkin ya Pak. Nanti jurinya yang bisa ngasih ini bisa nggak sebenarnya itu. Kalau determination kan cuman revisi untuk membetulkan aja kan Iya. warnanya tuh. Iya, tapi kemarin saya itu seperti itu ketika saya kelas determination itu, kemudian jurinya minta pedigree-nya semua. Dan memang mau dilihat kan silsilanya. Emang kalau di seperti Bungal kan nggak itu. bisa dilihat silsilanya, kecuali nanti kalau 2030 baru udah ada semua tuh kode MS-nya yang blue, yang charcoal apa tetek bunga. Tapi kalau masih yang di bawah 20 ya nggak kelihatan, Pak. Ya kan, makanya tadi saya bilang mungkin nanti yang bisa mutusin ya jurinya di situ. Coaching ini bisa dikeluarin Kalau pedigree-nya atau kemarin tidak? kan determination-nya kalau di Bengal kan ini sebenarnya slow-nya masuk Ming, Sepia atau Link iya. sih. Yang biasanya yang bingung kan Ming sama Sepia karena unsur warna matanya hampir mirip, hampir sama. Saya pernah dulu kayak gitu, nggak salah kayaknya. Pernah ya Mas Yudi ya? Kayaknya dulu show di Malang itu ada snow atau apa, kemudian tidak bisa dibreeding karena warna matanya yang salah. Bener nggak Pak? Kalau snow itu boleh nggak warna matanya hijau kayak gitu? Kalau Sepia sih condong ke hijau. Iya. Ya. Kalau Ming emang dia condongnya ke aqua kan. Iya. Kalau hijau-hijau banget ya nggak ngerti ya. Tapi kalau semi green gitu kan. Nah, kalau nggak salah dulu snow ya Mas dia. Ya, pertama lolos, kedua Nggak bisa. Nggak tahu aku warna matanya terlalu hijau atau apa. Kayaknya yang aku dengar kayak gitu. Kemungkinan Jadi sampai di center gitu matanya gitu. Makanya dia putuskan not for breed. Kemungkinan kalau dulu mungkin karena warna juga belum diakuin semua kan. Misal nih kalau sepia tuh kan ada unsur aqua, green, yellow kan gitu. Iya. Mungkin dia terlalu green ya. Terlalu green otomatis dia mungkin dianggap bukan masuk snow kan gitu. Iya. Ini rekomendasinya not for breeding ya. Not for breeding. Tapi kalau zaman sekarang mungkin nggak tahu kalau yang seperti itu hijau bisa aja dia ke silver kan. Iya. Silver sepia. Iya. Tapi dulu juga pernah ada ya kayaknya
warna kaki ya. Bengal itu identik dengan warna hitam kan, Pak? Benar ya? Jadi gini, Ini biar pengalaman pertama dulu kita nggak tahu internet, nggak pernah baca referensi standar apa gimana. iya. Untuk bengal yang paling fatal itu ya cuman di ekor bengkok sama telapak kaki. Apa kaki? Kalau yang brown ya telapak kakinya harus hitam, perutnya harus ada spotnya. Kalau perutnya nggak ada spotnya, Spot warna putih atau ada juga spot warna putih sendiri itu juga di situ. Tapi kalau perutnya polos nggak ada spotnya itu juga nggak bisa. Jadi brown ininya pink di situ. ya. Dulu pernah kejadian. Di Malang itu Enggak dulu di Surabaya. Ingat ya nggak, Pak? ngerti Si di, Febrian. di spidol. Spidolnya bukan permanen, kena alkohol di mejanya luntur. Tole mungkin eling lah, tole lah zaman itu. Aku ingat dulu. Ini kenapa gitu kan? Aku waktu di depan. Jadi waktu enggak awalnya kalau telapak kaki di Malang. Jadi sejak itu teman-teman kalau mau adop suruh foto telapak kakinya. Iya. Gitu. Hitam enggak? Kalau enggak hitam itu kalau ada yang ngomong itu bukan pure bengar juga salah. Itu kelainan aja kan, kelainan aja. Ya intinya kalau udah kelainan ya udah not for breed gitu aja ya, Pak. Jangan dilanjutin gitu. Nggak masalah sih sebenarnya itu. Ada juga yang dari kitten sampai 5 bulan hitam dia. Giliran 6 bulan masuk junior ngeping. Tapi giliran dewasa hitam lagi. Nah, artinya nanti keputusannya kan di umur 10 bulan itu. Tetap. Jadi kalau Memang ikut kitten sama junior, kalau telapak kakinya masih nggak hitam, masih nggak dipermasalahin. benar. Karena masih bisa ada perubahan. Tapi kalau udah 10 bulan ke atas, ya udah dis. Ya berarti teman-teman juga harus selektif breeder juga gitu kan. Ketika emang 10 bulan masih keluar pink ya jangan dipaksa gitu sebenarnya. Benar gitu nggak, Pak? Iya. Takutnya kan dijual aja, orang nggak tahu, ya udah. Yang lanjutin breednya kan nggak tahu gitu loh. Tapi kalau saya pribadi sih enggak. Untuk menurun ke anaknya sih enggak. Kalau untuk saya pribadi. Begitupun ekor. Bapak ibu normal, anak keluar ekor bengkong. Bapak bengkong, ibu normal, anak normal-normal semua. Tapi kalau untuk show itu fatal sih, Pak. Iya, enggak. Tapi sebenarnya kadang yang saya tahu ya, Pak, sharing sama teman-teman dulu kayak gini, tiba-tiba kucingku di rumah enggak apa-apa, mulus ekornya. Tiba-tiba di show itu terlihat stiff gitu, kayak patah gitu di sini. Enggak tahu kalau di Maine Coon ada juga ngalamin seperti itu enggak. Jadi kalau di bengal kadang Kayaknya enggak. kalau dia terlalu stres, ujung ekornya dia membengkok dikit. Oh. Kalau dia stres. Padahal di rumah nggak stres nggak apa-apa. Normal. Ya, saya dulu pernah seperti itu, makanya saya tanya sama Pak Ada Oki gitu. istilahnya apa kinky atau apa gitu kan. Ya, Jadi gitu. kelihatan ya kita sendiri yang tahu karena kita yang punya. Dia kok nggak stres nggak apa-apa. Nih. Tapi kalau dia udah stres, ketarik uratnya dia bengkok. Jadinya. Ada nggak treatmentnya gitu, Pak? Ketika ngalamin kayak gitu, pernah nggak Pak Oki ngalamin handling lah atau minimal punya siapa gitu, ada treatment Ada. sebelum show? Pernah yang saya alami. Oh gitu. Bengal saya yang pertama kan yang sering saya bawa-bawa kan pasti dapet tuh. Iya. Jadi udah breeding apa tetek bengek pas main di Surabaya. Saya juga heran. Kitten sampai adult sebelum breeding aman, nggak masalah, best terus. Tapi setelah breeding agak bengkok, ya kan. Di Surabaya karena yang mau saya bawa jamuran mau nggak mau
saya Terpaksa, ganti ya. biar dapat champion juga kan dia. Iya. Kurang satu. Di pertama dis bengkok. Iya. Ketahuan langsung, kita nggak sadar ya. Enggak, saya pribadi udah tahu. Oh, ini bakalan kena dis gitu. Heeh. Cuman kan unda-undi aja kan gitu. Ya, gambling lah. Mas Adi juga gitu. Hari kedua tak urut, Pak. Hari kedua tak urut. Nggak masalah. Punya Mas Adi, biar aku yang bawa ke meja. Saya urut. Ya nggak masalah. Jadi kemungkinan kalau yang mungkin masalah stres masih bisa lah diterapi. Tapi kalau Beda udah kalau memang udah bawaan genetik. dari lahir ya nggak tahu lagi. Kadang kan ada ya orang jualan itu kadang udah bengkok dibilang aja kecepit. Ah. Dulu waktu kecil kecepit gitu. Ya kalau mau pengen dibuktikan yang di X-ray aja. Ketahuan kan di situ masalahnya. Masalahnya kadang kucing itu udah sampai, saya pernah kejadian kayak gitu, orangnya komplain, nah ini gimana? Saya juga repot ngasih taunya gimana gitu loh. Maksudnya kita nggak pegang kucing ini dari rumah seperti apa, waktu udah dikirim dipegang bengkok gitu. Lo di rumah nggak apa-apa ya, tapi kadang ada yang oh itu dari kecil udah kecepit kayak gitu. Tapi mungkin ya bisa membuktikannya kalau udah di breeding ya Pak. Kalau memang udah dapat excellent, tapi kalau disuruh bawa show kayaknya juga susah kalau kayak gitu. Susah. Ya balik lagi lah kalau kayak ekor bengkok teman-teman bilang genetik nanti akan nurun. Kalau saya pribadi sendiri sih nggak semuanya, Iya. nggak semuanya. Itu yang normal-normal Bapak Ibu anak bengkok. Bapak bengkok, Ibu normal, anak normal-normal. Ya kan? Tapi mungkin yang pingin saya ini ya, karena Pak Okian udah lama 9 tahun di sini. Dan nggak banyak orang yang konsisten di sini, masih ada tetap show sampai sekarang. Ya, Yang saya tahu, yang saya kenal ya kan. Ada pun cuma kadang ya udahlah jualan. Tapi untuk konsisten breeding di satu ras ini kan sekarang juga banyak ya orang. Wah, bengalku nggak terlalu laku, udahlah sekarang musimnya BSH, aku tak ikut BSH aja. Biar gampang gitu. Ya memang sih kita nggak nutup kemungkinan buat jualan gitu kan, Pak. Tapi yang pingin mungkin teman-teman biar tahu gitu, gimana sih bisa konsisten 9 tahun terus sampai sekarang pun show itu berangkat gitu loh. Masih tetap berangkat gitu loh. Atau memang show ini salah satu kuncinya buat menandakan kita masih masih stay di dunia kucing ini gitu loh. Kalau yang saya lihat memang orangnya kalau udah nggak show turun hilang udah selesai gitu. Dan ini apa istilahnya rahasianya apa gitu Pak? apa ya? Ya sebenarnya buat happy aja sih, ya toh. Buat happy, bisa ketemu teman-teman, ya toh. Terus ya kuncinya sih kita pengen ngecekin kucing kita juga, ya kan. Bermasalah enggak kan seperti itu. Kualitasnya juga. Nah, terus kalau saya pribadi, saya usahakan kucing saya semua punya report. Walaupun itu nggak di jazz, di propaganda, ya. Saya usahakan semua kucing saya punya report, khususnya yang 10 bulan ke atas gitu kan. Dengan adanya report ini kan sedikit banyak menambah value dari kucing tersebut ya. Iya. Kalau menang mah, masalah menang itu bonus kan. Iya, Ya benar toh. Pak. Harusnya. Seenggak-enggaknya kucing ini pernah dinilai sama Bibi gitu aja kan. Otomatis tidak ada masalah gitu kan. Tapi saya potong. Kuncinya tapi
ngomongin show report itu pastinya harus di international show. Buat saya gitu. Ya, Bener kan, Pak? Oke, Pak Ogi. Jadi buat apa peringatan saja teman-teman. Jadi jangan cuma karena saya tidak menjelekkan fan show atau apa ya. Cuma kan referensi kalau memang itu di bidangnya jurinya internasional atau yang punya lisensi untuk menilai, untuk berhak untuk menilai, kayaknya itu lebih bagus buat eh, kita ke depannya untuk breeding kita gitu. ya emang sih. Ya kalau di Ical sendiri kan memang adanya propaganda sama international Iya. kan. Otomatis reportnya ya lebih bonafitan international cat show. Syukur-syukur teman-teman bisa adopt yang dari international cat show seperti Iya. itu kan. Tapi pun kalau nggak bisa, ada pilihan lagi yang dari propaganda tuh. Iya. Dari propaganda ini tetap kan masih bisa untuk buat syarat kan, Iya. buat pengajuan itu. Kalau saya pikir sih kalau mau pengajuan catering ya tergantung kita mau main jalur cepat atau jalur lambat aja. Kalau mau main jalur lambat otomatis ya cari yang dari kitten yang sesuai dengan keinginan kita, misi kita, visi kita ya. Kan butuh waktu. Iya. Harus 10 bulan Nah. ya kan. Tapi kalau mau main cepat ya udah cari yang udah siap aja toh. Iya. Tapi belum semua catering punya loh yang siap seperti ini. Iya. Karena catering pasti membawa kucingnya yang itu aja untuk nyari nama, untuk cari gelar kan. Iya sih. Tapi yang lainnya nggak punya report punya, dia. iya. Sehingga kalau ada temen yang mau catering kita nggak bisa bantu. Bener. Harus Ya cari kan? sendiri kadang. Ya kan. Memang bener sih kalau memang Salah satunya saya kenapa masih konsisten ikut cat show ya salah satunya seperti itu. Saya usahakan kucing saya punya report. ya paling nggak buat penilaian kita buat program kedepannya gitu kan ya Pak. Jadi Nggak menang nggak apa-apa, yang penting kucingku mau nari-nari ini wis wenenge minta ampun Pak. Timbanganin nyukup grupnya ada ya. iya sih kan kucing kan juga butuh perform juga. Heeh. Ya kan namanya juga cat show gitu kan Pak. Jadi kuncinya mungkin ya itu ya Pak Oki ya, konsisten di ini tetap ikut show gitu. Selain itu kan ya siapa tahu mungkin pernah nggak kepikiran wah udah terlalu banyak yang ternak bengal gitu, kita jualannya susah gitu. Kadang ada orang-orang yang banyak orang yang berpikir kayak gitu kan ya, nyerah gitu. Kadang kan gitu, apalagi orang-orang yang baru gitu ternyata oh membludak, kucingku juga membludak, aku gak bisa ternak lagi. Itu yang salah apanya sebenarnya Pak? Kalau mau Kadang jual gini. susah gitu. Kadang gini, kalau kita udah punya nama gede sih nggak masalah ya. Iya. Mau breeding terus-terusan nggak masalah. Tapi bagi yang belum punya nama ini ya ini harus memanage breedingnya ini, ya kan? Jangan ngawur breeding, punya banyak di rumah, ya kan? Ada temen yang posting beli bisa, breeding bisa, ngelepas susah. Nah, ini yang harus dipikir loh. Ini Ya dah. ini Berarti yang kan saya bilang memanage tadi. breedingnya tuh. Harus Gimana gitu loh. diatur. Jadi teman-teman biar jangan sampai patah di situ gitu loh. Harus diatur kan. Gimana populasinya supaya nggak membludak kan seperti itu. Pemilihan indukannya juga pastinya Pak ya. Ya itu kan tergantung visi misinya aja. Kalau kayak saya pribadi sekarang kan visi misi saya warna. Iya. Jadi ya saya cari parent-parent yang emang isiannya komplit warnanya ya, seperti itu. Mungkin nih salah satu yang membuat saya tetap semangat untuk kedepannya kan seperti itu. Jadi ada seratnya yang ini ya Pak ya. Jadi nggak melulu jualan gitu, tapi memang ingin membuat sesuatu yang baru gitu kan. Jadi kayak memang
breeder itu sebenarnya kalau nggak seniman kayaknya nggak bisa. Yang apa? Kalau nggak seniman kayaknya nggak bisa. Kalau nggak punya jiwa seniman itu nggak bisa. Dia nggak bisa ngolah. Ya kayak tadi kan kita ngomongin bengkel dengan warna gitu. Pastinya kan ya kita kayak ngelukis saja gitu kan. Benar. Kita kayak ngelukis saja gitu. Nggak bisa. Kalau lukisan kita misalnya ngomongin apa rapi, kalau lukisan kita nggak rapi, kita paksa terusin kan juga nggak bagus gitu loh ya. Ya kan? Kalau kondisi sekarang sih di Bengal itu yang pernah saya posting, ada yang passionnya di profil, berarti dia seninya gimana membuat profil tetap lebih maju, lebih baik seperti itu kan. Ada yang passionnya di pattern, corak, otomatis seninya dia gimana menghasilkan kitten-kitten yang mempunyai pattern corak yang dilihat orang langsung klik gitu kan. Nah, yang terakhir nih passionnya yang warna gitu. Otomatis punya seni gimana membuat kitten-kittennya bisa semakin banyak berwarnanya seperti itu kan. Kalau di Bengal sekarang menurut saya ada 3 passion sekarang. Kalau dulu cuman profil sama pattern corak. Kalau sekarang passionnya tambahin satu lagi warna. Ada nggak sekarang yang passionnya 3 itu bareng? Ini kan susah. Ada nggak yang lihat, ada teman-teman nggak usah sebutin orangnya sih, ada nggak yang dia itu udah arahnya udah komplit ketiga itu gitu loh? Dibilang susah. Ya di samping butuh modal yang gede ya. Paling Nah itu. punya materinya sendiri-sendiri kan, harus punya materi profil, punya materi. Soalnya ujung-ujungnya nanti overload nggak bisa dijual gitu loh. Nah itu. Iya kan? Makanya yang perlu dipikirkan kan itu. Jangan coba-coba. Kalau coba-coba ntar nggak sesuai hasilnya, nyetok di rumah tuh gitu tuh. Gitu. Tapi kalau ya istilahnya kan sekarang mungkin kedepannya ditambah satu lagi, fashion combo. Apa itu? Profil dapat, Oh. pattern dapat, warna dapat. Jadi tambah lagi satu fashionnya. Tapi yang keempat ini yang berat nih. Udah kayak McDonald. Biasanya susah. Jualnya. Profil bukan. Apa aja? Profilnya dapat, coraknya nggak dapat, Oh iya. warnanya nggak dapat. Itu udah sensasinya main Bengal seperti itu. Kalau semuanya suruh dapat susah. Profil dapat, pattern dapat, warna dapat. Iya. Berat. Untuk warna yang lain mungkin Pak ya? Hah? Kalau brown kayaknya banyak lah yang punya profil bagus, pattern bagus. Ya brown udah mulai, tapi kalau yang warna lain kan juga baru muncul. Iya. Membuat sesuatu yang baru. Itu udah combo ya. Tapi kayaknya itu butuh proses lama dan nggak akan banyak orang yang akan stay di bengal Harus ini. kuat hatinya juga, nggak putus asa. Kan? Ya itu makanya. Kadang kan apa ya nggak tahu ya. Kadang sih punya teman itu. Ya mungkin kalau yang nggak cocok udah steril kasihin teman kan seperti itu biar Iya. nggak di rumah nggak banyak. Iya. Iya sih. Tapi nggak jarang orang yang kayak gitu Pak. Tetap aja. Tak jual aja non-pet gitu sih, nggak bagus. Takutnya kan gitu loh. Karena di sini ada nominal gitu loh. Soalnya nggak banyak orang yang saya tahu, nggak banyak orang yang breeding kucing asalnya dia karena memang dia cuma Tapi kalau yang punya ideal, kalau lain ini biar nggak di pasar banyak, ya udah steril aja. tapi di Indonesia ini jarang Pak, susah kalau orang cari orang yang mau bakar-bakar uang buat hobi itu susah. Benar. Benar nggak? Benar. Tujuannya karena sebenarnya orangnya belum mampu, tapi karena dipikirnya ini lahan buat mencari uang, nah di situ muncul adopsi kucing jadi breeder gitu loh. Biasanya yang teman-teman yang udah ideal, taraf hidup kemampuannya di atas rata-rata biasanya. Sebenarnya kalau Udah nggak mikir saya besok makan apa gitu Iya. loh. yang saya lihat itu di situ. Jadi di situ kita bisa main gitu, kita bisa berekspresi, bereksperimen kayak gitu kan ya. Nggak akan takut ini, udah nggak mikir gitu loh. Benar. Kalau overload ya udah kasihkan orang gitu kan.
Ya yang penting aku dapat yang aku mau lah, itu yang susah sebenarnya di Indonesia itu yang kayak gitu. Nggak Iya. banyak. Ada sih, cuman nggak banyak. Nggak banyak. Dan saya tahu orang-orang ini, saya tahu. Tapi memang idealis, nggak bisa. Saya aja kadang kalau ngomong sama mereka itu nggak bisa, nggak cocok. Udah salah walaupun sama main kun misal gitu ya, nggak bisa. Jarang ada yang satu pemikiran ini. Kalau memang anaknya memang kepikiran ternak, nanti anaknya bisa menghasilkan kayak gini, banyak yang kayak gitu gitu. Dan itu lebih mudah diprovokasi biar cepet beli kucing kita gitu loh. Iya. Kalau orang idealis nggak bisa. Mereka wis kita kasih kucing bagus nggak mau gitu loh. Aku nggak di sini, aku belum di sini gitu. Yang saya tahu ya kan Pak. Benar. Nah Benar. itu kekurangannya. Nah, kalau ngomong Bengal sih, kalau dibilang prospeknya ke depan gimana, ya nggak tahu, panjang. Karena terus berkembang, mau corak, mau warna, terus berkembang dibanding ras lain. Jadi memang kalau udah breeding gini ya, mungkin ya menurut saya kalau udah punya kucingnya laku ini gini, kita juga harus nggak bisa uang itu habis menurut saya. Benar. Kita harus simpen gitu loh. Manajemen kucingnya harus ada. Iya kan? Paling enggak 1 ekor uangnya disisihkan untuk kita upgrade berikutnya. Iya. Kita harus siap-siap impor lagi yang Kalau lebih ini. habis semua ya gilir mau upgrade nggak bisa gitu. Ya kadang kan orang yang penting laku gitu. Sebenarnya kan makanya saya itu kepikiran, ya menurut saya ras Bengal ini menurut yang dari dulu saya tahu sebenarnya. Dan saya nggak mau main Bengal pertama itu karena karakternya. Satu yang memang saya nggak terlalu suka dengan agresivitasnya ya Pak. Yang memang ini ya. Kok agresif enggak sih? Kalau Iya kan. aktif sih. Iya Iyalah. tingkahnya kayak gitu itu loh. Yang nggak bisa saya bikin ini karena saya nggak tahu ya memang itu. Kalau corak saya suka. Kedua memang nggak beraninya yang paling parah ya itu. Dari segi uangnya ini. Soalnya kalau saya main di sini terus stay nyaman di sini, ini pasti selesai. Gitu kan. Yang saya dulu ngobrol sama teman-teman Bengal, Ade, Singo 22 apa, kita harus upgrade tuh. Yang saya dengar gitu, saya sering kumpul cuma kan nggak ngikutin ini, cuma yang saya dengar di telinga itu, wah, ini berat. Ini nggak bisa ini kalau kita Kecuali kalau udah mentok nggak berkembang lagi warna corak ya barulah. Tapi kalau sekarang udah masih berkembang terus. Silver yang tadinya muncul masih corak kecil-kecil biasa-biasa, sampai sekarang muncul yang mulai gede-gede ya kan. Gimana kalau nggak di-upgrade? iya juga makanya ini bahaya gitu kan. Ini kalau nggak Itu di-upgrade. masih warna satu, belum nanti kalau sudah silver, blue, mink, charcoal. Susah sebenarnya, mahal ini. Bengal ini hobi yang sebenarnya mahal gitu Bang. Jadi jangan main-main gitu kan. Nah, kalau yang warna baru-baru ya pasti nilainya lebih lah ya. Apalagi dia udah ada unsur 2 warna lagi, udah lebih lagi. Itu untuk kita kan ini kan Bengal termasuk hybrid ya Pak. Dan untuk warna yang baru ini kan nggak tahu ya, mungkin beberapa belum diakui di LO-nya atau mungkin karena tingkat kesehatannya atau stabil warnanya. Yang Pak Oki pernah ngalamin, ada nggak sih permasalahan ketika di warna yang baru ini yang Pak Oki pernah breeding? Misal gampang sakit atau apa? Enggak. Enggak ya? Kalau Bengal mah cuman satu aja intinya. Kalau ganti pakan jangan langsung gitu aja. Karena pencernaannya kan nggak sama dengan kucing yang lain. Kalau mau ganti pakan ya harus
adaptasi, campur sedikit-sedikit kan. Iya. Kalau Sebenarnya enggak, ya, untuk semua ras sih kalau kayak gitu, tapi kayaknya ini untuk Bengal spesial khusus kayaknya yang ini ya, bagian ini ya, Pak. Yang rentan ngerawat Bengal itu yang bagian mana sih, Pak? pencernaannya aja. Pencernaannya aja ya. Pencernaan aja. Intinya itu aja sih, makanan di makanannya aja. Kalau mau ganti ya pelan-pelan itu. Ya syukur-syukur kalau dari kecilnya emang makanannya udah campuran banyak merek ya lebih asik lagi, lebih aman. Tapi kan kadang orang kebanyakan misal di makanannya dikasih makan tit gitu kan ya. Yang biasa aja. Tiba-tiba ada orang itu dikasih yang makanan super biar lebih bagus. Sebenarnya itu malah salah gitu sebenarnya, Pak. Nggak ngerti, kalau saya pribadi makanan di rumah nggak ada yang mahal. Enggak, takutnya kan kadang orang ketika datang gini, wah makanannya gitu diganti tiba-tiba gitu. Kan Itu bisa aja. kewajiban adopter, sama lah kalau kayak orang main burung, belum diambil burungnya tuh harus nanya-nanya perlakukan burungnya Perlakuannya gimana, seperti apa. sehari-harinya mandinya jam berapa, ya toh, pagi toh atau sama malam. Kalau dia nggak nanya-nanya seperti itu, tahu-tahu diambil yang tadinya di orang pertama juara terus diambil diperlakukan lain, lewat Ya. ya toh. Nggak Jadi, bisa kayak yang pertama seperti itu. jadi ini nadanya agak keras, sebenarnya sama sih, ini sama-sama saya. Jadi teman-teman kalau mau adopsi kucing, buat saya breeder yang bagus, cari breeder yang bagus. Dan breeder yang bagus itu yang mau membimbing adopternya. Benar enggak, Pak? Benar. Nah, Jadi kuncinya itu. Jadi ketika breeder kita adopsi dari situ kemudian dia lepas tangan, dia jarang mau tahu, sebenarnya itu yang nggak bagus. Benar nggak, Pak? Jadi perkembangannya kucing dia nggak mau tahu dah. Sakit gini ya nggak tahu, di sini nggak apa-apa kok, kadang kan gitu. Jadi teman-teman kalau mau cari adopter ya cari adopter yang bagus itu yang komunikatif dengan kita gitu loh. betul. Yang benar-benar sangat memperhatikan kucingnya dia yang di tangan kalian gitu loh. Paling Selalu nggak banyak tanya dan ini gitu. untuk berkomunikasi gampang lah. Bener kayak gitu. Jadi adopter mau nanya-nanya berikutnya apa, gampang lah. Jangan sampai udah diadop ya udah pas tangan. Nah, Yang dia mau nanya-nanya udah nggak bisa kan. Iya. Intinya ya yang komunikasinya baik aja lah. Oke, jadi udah banyak sih kita ngobrolin tentang Bengal malam ini ya kan, banyak sekali info dari Pak Oki. Ya kan? Makasih udah jauh-jauh datang ke sini dari Bali. Ya kan ya, tadi sekalian anaknya sudah sukses, selamat Pak Oki, muga-muga Ya, makasih. tambah sukses lagi anaknya. Tapi mungkin ada pesan buat teman-teman gitu yang main Bengal sekarang yang lagi terlalu banyak, istilahnya katanya terlalu banyak, susah jualan. Jadi mungkin Pak Oki mau ngirim pesan buat teman-teman harus gimana ini, karena tak anggap Pak Oki ini salah satu yang tetap aja main Bengal. Yang kalian bingung jualan dia tetap aja santai gitu kan, tetap aja bisa show gitu kan. Ya banyak sih yang di sini kok udah hancur harganya. Iya. Tapi di sisi lain ada teman-teman yang semakin mahal ada juga nggak turun harganya gitu. Itu dah yang harus diperhatiin juga kan. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ini yang Pak Oki tadi bilang, di sebelah sisi kiri misal gitu kan ya Pak, ada yang kucing tidak laku, susah jualnya, bukan tidak laku, tapi yang di sebelah sisi sini ada yang dicari bahkan gitu kan. Kalau saya sih salah satunya saran yang tidak terlalu laku ini jangan musim yang laku gitu ya.
kalian harus tanya juga gitu kan ya. Benar. Ya kan, jangan terlalu musuhin gitu loh. Buat teman-teman gitu. Kadang di dunia coaching ini berat gitu, Pak. Menurut saya, ketika coachingnya dia tiba-tiba sekarang lagi booming, banyak yang cari, kalian jangan musuhin gitu loh. Iya, Kita harus tanya juga, kita harus belajar dari dia gimana caranya. Benar. Benar nggak? Benar. Saya potong tadi di sebelah situ. Biar lebih jelas teman-teman gitu. Jangan biar kita ini damai aja, fun-fun aja. Ya paling enggak kan kita harus belajar dari yang sukses kan. Nggak tahu dia sukses di breedingnya, sukses di lepas adopnya kan. Iya. Kita yang kurang ya harus banyak tanya lah. Iya. Breedingnya gimana sih kok bisa bagus gitu kan, terus ininya juga gimana, mungkin udah lepas adop dia mengemasnya seperti apa, nggak asal-asalan kucing ngeblur ya diposting aja kan. Ngono ya no. Iya sih, iya. Kan Satunya. foto itu menggambarkan kucing itu sendiri kan. Iya. Saya dulu pernah diprotes, ada ya teman-teman yang udah senior dari saya. Oke, kalau moto ini kucing si Alena ini kucing juara nih, motonya jangan asal-asalan seperti itu kan. Jadi nggak bisa asal-asalan karena foto yang berbicara kan seperti itu. Terus ada lagi yang ngasih masukan terlalu banyak tulisan di situ. Oh iya. Sehingga orang tidak fokus di kucingnya, baca tulisannya itu. Quote-nya. Nah, quote-nya nggak jelas. nah, ya bersyukur saya dapat input masukan seperti itu. Saya dulu awal juga pernah keras kayak gitu kan. Ya idealis, terus saya itu agak ngeselin juga memang, saya sadar. Jadi fotonya jelek-jelek gitu gini. Kadang kerasa nggak terima itu ada dulu sih Pak. Jadi nggak profesional itu tetap bangga gitu kan, nggak masalah, yang penting kucingku laku gitu kan. Itu kan ada ngeselinnya ya, tapi akhirnya selama jalan akhirnya sadar gitu. Memang salah satu foto itu penting juga gitu, bicara ya, memang sih berbicara itu gitu kan, ekspresinya juga kan. Karena kita kalau di show juga diajarin tentang ekspresi. Orang terakhir itu saya di feedback, moto bengal kan susah ya. Iya. Gerak terus. Iya. Posenya udah pas, ngekliknya nggak masuk nih. Ya kan? Gampangnya tak video aja wis. Nanti dicari sendiri. Video nggak keringetan, tinggal paling 2 menit jadi. Iya. Sambilin pose-pose di screenshot. Iya. Tapi hasilnya kan pecah kalau ditarik. Nah. Ya, kurang bagus kan. Ya udah, kalau mau foto, kalau mau video aja. Salah satunya ya kan, foto mungkin video lebih detail kali ya. Lebih detail, nggak bisa di edit juga kan dibanding foto seperti itu. Ya udah, balik lagi yang tadi Pak Oki pesennya itu, apalagi Pak Oki selain harus tetap banyak belajar, jangan nyerah gitu, banyak tanya ke yang sukses gitu. Apalagi Pak Oki biar teman-teman ini semangat gitu. Saya tuh sangat seneng soalnya kalau semakin orang semangat, kompetisinya semakin kuat, semakin banyak coaching bagus, saya seneng. Ya intinya sih kita manage breeding kita sih untuk menghindari populasi yang banyak seperti itu kan. Di rumah aja betina setahun cuman saya buat sekali untuk breeding. Iya. Jadi anak umur 7 bulan 8 bulan maknya baru Dikawinkan. mating lagi ya kan. Itu kan salah satu juga untuk Cara ngerem populasi saya juga. Iya. Ya kan. Kalau udah di rumah lebih dari 20 ya saya stop dulu breedingnya. Intinya secara nggak sadar sambil lewong Jawa ngomongin geraya ya dhewe. Kemampuan kita, kalau kita mampunya cuma segitu ya udah segitu aja. Iya, karena jangan di-breed lagi. Karena saya sadar. Iya. Kecuali kalau yang udah punya nama baru posting langsung sold out, beda lagi ya. Tapi kalau yang
sold outnya masih butuh proses, ya itulah jaga di manage breedingnya itu gimana supaya populasinya nggak banyak kan, karena kan harganya juga nggak murah. Iya. Ngelepas harga nggak murah itu kan perlu perlu ini juga, perlu seni juga, Iya. bukan seni breeding doang loh, Iya, iya. seni lepas adop itu juga perlu loh. Iya. Jadi tadi beli bisa, breeding bisa, ngelepas nggak bisa. Iya. Benar, benar. Apalagi Pak Oki mungkin yang tambahannya yang ini. Apa ya? Kalau saran saya ya masing-masing sesuaiin aja sama visi dan misinya sendiri-sendiri, kan visi-visi masing-masing teman kan beda-beda ya. Mana yang udah menjadi kekuatan visi misinya teman-teman, ya itu aja yang dikonsistenin dijalanin, ya kan. Kalau emang ntar ada waktu dan lain-lainnya, barulah boleh untuk nambah visi misi lagi seperti itu aja sih. Programnya lah. Saya mau nambahin satu lagi mungkin nih. Ini untuk berlaku untuk semuanya kayaknya. Yang ada di pikiran saya itu jaga silaturahmi itu sebanyak mungkin gitu. Sesering mungkin. Jangan seneng bersensasi cari masalah sebenarnya kalau menurut saya sih, Pak. Semakin banyak temen, kita akan semakin mudah di situ. Benar. Ya kan? Semakin banyak teman, kita akan mendapat banyak referensi dari teman-teman ini buat kita gitu. Kalau kita semakin banyak kontroversi, kita semakin banyak bermasalah, akhirnya semakin banyak orang nggak suka kita, akhirnya orang nggak akan referensi ke kita. Udah jangan. Itu kucingnya bagus tapi orangnya rewel, kadang kan gitu. Jangan itu kucingnya bagus, kadang orang bermasalah. Jadi ya itu salah satunya mungkin Pak Oki ini yang konsisten di show. Silaturahmi itu penting gitu kan ya. Walaupun 1 tahun itu ada agendanya, ada banyaknya, ada 12, kita cuma datang 2-3 kali dalam renggang waktu itu, mungkin di situ kita tetap bisa jaga silaturahmi, kita tetap masih ada gitu loh. Karena jangan sampai hilang di peredaran kemana orang ini gitu kan ya. Jangan sampai gitu loh kan. Paling nggak kita di Ya situ. mungkin liting-litingku, seangkatanku sebelumku ya mungkin udah banyak yang nggak ada ya. Iya, mungkin ada yang kita tahlili juga. Enggak sih. Tapi yang saya tahu, iya siapa gitu ya dulu yang masih stay, walaupun yang ada kayaknya yang paling konsisten Pak Oki gitu. Dan ini tadi kita ngobrolin banyak ya itu ilmunya, kita makasih banget. Ya nggak tahu mungkin karena udah panjang kita ngobrolnya, mungkin next ada ICS kita ngobrolin lagi, nggak tahu sama teman-teman yang lain Bengal, karena Bengal ini seru menurut saya dan banyak yang perlu dikupas gitu loh. Dan yang saya paling deket banyak dengan orang Bengal sebenarnya selain Maine Coon. Cuman nggak berani. Kenapa? Cuman nggak berani. Cuma saya nggak ada passionnya di situ gitu loh. Jadi ya mungkin yang Pak Oki bilang tadi, saya nggak mau maksa gitu masukin kucing yang lain yang bukan hasrat saya di sini, kalau mau cuma mungkin cari uang atau enggak gitu. Kalau saya main kun aja, ya udah PR saya ini, dan sampai sekarang pun saya tetap belajar gitu. Dan setiap ras itu kan punya permasalahannya sendiri-sendiri dan kekurangannya sendiri-sendiri, dan itu sangat susah diolah gitu aja. Kadang kita lahir satu bagus, kita jagain nggak akan sampai tua, itu ngeselin. Itu seperti itu ya. Udah, makasih Pak Oki udah datang ke sini. Nanti mungkin bisa kesini lagi bareng teman-teman ya kalau ada ICS gitu. Mau gimana lagi, kita semua jauh-jauh. Saya sendiri juga nggak bisa maksa kesini ngasih transportasi gitu kan, berat juga. Mungkin nanti kalau udah sukses ya kan, ekstrim podcastnya udah sukses ya bisa udah. nggak podcast pakai sistem Zoom gitu ya? Bisa sebenarnya. Bisa sih. Ya mungkin kita bisa seperti itu kan. Iya. Podcastnya pusatnya di sini. Iya. Tapi teman-teman yang nggak bisa hadir kan bisa ikut. Iya, itu sih juga. senang sih kadang pengalaman kayak gitu ngobrol. Kalau nggak ada corona nggak mungkin terpikir itu ya. Iya, makanya sekarang udah dimudahkan. Orang ngeband sekarang
online bisa. Kakak di rumah, Iya, bener. Bim di rumah, ya toh, Saya nggak Rido di rumah Iya. bisa main. Ya toh. sampai Pak Oki ini nih, saya salut sampai ngikutin slang tahu loh. Tak pikir nggak ini sampai tahu loh itu albumnya terakhir bikinnya kayak gitu gitu kan. Ya udah, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.